Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan perhitungan pajak PPh pasal 22 dan pasal 23. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Mujahid dengan NIM 1920604020 dengan mata kuliah perpajakan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, dan dosen diampuni oleh Bapak Rizky Danu Rahmat. Oke, sebelum melanjutkan materi yang pertama, baiklah, untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan pasal 22 di materi awal. Oke. Baiklah, materi pertama yaitu berdasarkan penjelasan pajak pasal 22 Undang-Undang PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pengungut pajak ialah seperti bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Maka dalam berkenaan penjelasan pajak, pembayaran atas penyerahan barang termasuk juga dalam pengertian bendahara sebagai pemegang kas penjabat lain dan menjalankan fungsi yang sama. Wajib pajak badan tentu mengungut pajak dari atas pembeli penjualan barang yang sangat mewah, dan juga pengungut pajak wajib pajak badan tertentu akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang tergolong yang mewah, baik dilihat jenis barangnya maupun harganya. Seperti yang pertama, bank devisa dan Direktorat Bea Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pengungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Keempat, kuasa penggunaan anggaran atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kekuasaan penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara, dipisahkan menjadi dua, yaitu yang pertama seperti PT Perseroan, PT usaha dan lainnya. Yang kedua itu lembaga-lembaga usaha bank atau non-bank. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan pengungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. 1. Atas impor. A. Yang menggunakan angka pengenalan impor sebesar 2,5% dikali dengan nilai impor. B. Yang tidak menggunakan angka personal impor sebesar 7,5% dikali nilai impor. Yang C. Tidak dikuasai sama dengan sebesar 7,5% atas pembelian barang sebesar 1,5% yang dijual lelang. Yang kedua, atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas sebesar 0,3%. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi seperti semen sama dengan 0,5%, kertas 0,1%, baja 0,3%. Yang keempat, semua jenis kendaraan berotomotif seperti motor sebesar 0,45% dan semua jenis obat sebesar 0,3%. 5. Atas pembelian bahan-bahan ekspor sebesar 0,25%. Yang keenam, atas penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM dan APPM sebesar 0,45%.
7. Atas penjualan barang yang tergolong mewah sebesar 5% dari harga jual. Selanjutnya, saat terutang dan penelusuran pajak PPh pasal 22. Yang pertama, pajak penghasilan 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk pajak penghasilan. Yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PBIB. Ketiga, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pengungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang keempat, penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, baja, otomotif terutang, maka dipungut saat penjualan. Yang kelima, penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan minyak gas, pelumas terutang dipungut pada saat penerbitan surat pemerintah pengeluaran barang atau delivery order. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang terkumpul dan terutang dipungut pada saat pembelian. Materi yang kedua yaitu PPh pasal 23, yang dimana dalam pemotongan pasal 23 ya, 1. Badan pemerintah sebagai subjek pajak badan dalam negeri dalam penyelenggaraan kegiatan maupun bentuk usaha yang tetap dan perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditunjuk sebagai pemotong pajak 23, yaitu seperti angkutan, arsitek, dokter, notaris, penjabat, pembuat akte, PPTAT, kecuali camat, pengacara, konsultan melakukan pekerjaan yang bebas, atau juga orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyediakan pembukuan. Next, tarif dan objek pajak pasal 23. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis kepada pribadi, sewa penyewa, dan lain-lain. Selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa penyewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta benda kecuali sewa tanah atau bangunan, seperti juga imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain-lain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Oke, terima kasih, demikian materi pajak PPh pasal 22 dan pasal 23 saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha